Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 4. Hari ini seperti biasa hari Rabu kembali belajar matematika bersama Bu Lia ya. Hari ini kita akan membahas tentang FEB dan KPK bagian pertama. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kemudahan ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa itu kelipatan dan faktor bilangan, kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, dan faktor persekutuan terbesar atau FEB. Nah, kelipatan suatu bilangan, apa sih itu? Kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang diawali dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Contoh, tentukan kelipatan 3. Nah, caranya kalikan bilangan tersebut dengan bilangan tadi ya, angka 3 tadi dengan bilangan asli. Ini 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15, dan seterusnya. Boleh ditambah ya. Nah, jadi kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Mengerti ya tentang kelipatan? Nah, kelipatan suatu bilangan juga bisa diperoleh dengan cara menambahkan angka kelipatan dari bilangan sebelumnya. Kalau tadi kan dengan mengalikan dengan bilangan asli ya, nah sekarang bisa juga dengan cara menambahkan ya. Nah, caranya contoh, tentukan kelipatan 3. Nah, kelipatan 3 adalah 3, lalu 3 tambah 3 sama dengan 6, lalu 6 ditambah 3 sama dengan 9, lalu 9 ditambah 3 sama dengan 12, 12 ditambah 3 sama dengan 15, dan seterusnya ya. Jadi ditambah terus dengan angka 3 ya, bilangan yang sebelumnya. Jadi kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Hasilnya tentu saja akan sama dengan cara dikalikan dengan bilangan asli ya. Pilih saja mana yang menurut kalian termudah. Nah, sekarang apa sih kelipatan persekutuan? Nah, kelipatan persekutuan dua bilangan adalah bilangan-bilangan yang sama dari kelipatan dua bilangan tersebut. Jadi persekutuan itu artinya sama ya. Contoh, bilangan kelipatan 2 adalah, nah ini ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bilangan kelipatan 3 ini yang tadi kita cari ya, adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, pada kelipatan 2 dan 3 di atas lihat ada bilangan kelipatan yang sama, yaitu 6 dan 12. Bu Lia beri warna merah ya, itu 6, 12. Di yang atas ada 6, di bawah juga ada, di yang atas di yang kelipatan 12 ada, di yang kelipatan 3 juga 12 ada. Jadi ibu beri merah. Nah, itu yang bersekutunya ya. Jadi
kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 itu adalah 6 dan 12 dan seterusnya ya. Jadi masih ada ini ya, kenapa Bulia beri titik-titik masih ada, cuma ini Ibu batasi sampai. Nah, lanjut. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Apa sih KPK? Adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya terkecil. Tadi kan kalian sudah tahu ya apa artinya bersekutu itu, kelipatan persekutuan itu. Nah, pilih yang nilainya paling kecil. Biar lebih jelas, contoh, tentukanlah KPK dari 2 dan 3. Jawab. Bilangan kelipatan 2, diulangi lagi tadi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Bilangan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan persekutuannya dari 2 dan 3 tadi apa bilangan yang samanya? Iya, yang diberi warna merah ya, yaitu 6 dan 12 ya. Kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 yang terkecil. Tadi kan kalau yang persekutuannya aja itu 6 dan 12, nah pilih dari 6 dan 12 itu mana sih yang terkecil? Apakah 6 atau 12? Ya tentu saja 6 ya. Nah jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Mengerti kan anak-anak ya? Pilih mana yang bersekutunya yang nilainya paling kecil. Lanjutkan, sekarang apa sih faktor? Faktor suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut ya. Contoh, tentukan faktor dari 6. Nah, jawab. 1 faktor dari 6, karena 6 dibagi 1 itu 6. 2 faktor dari 6, karena 6 dibagi 2, 3. 3 faktor dari 6, karena 6 dibagi 3, 2. 6 faktor dari 6, karena 6 dibagi 6 adalah 1. Bu, kenapa 4 nggak ada? Ya karena kan 6 dibagi 4 itu tidak habis isinya, jadi 4 bukan faktor dari 6. Terus Bu, 5 nggak ada? Ya enggak, karena kan 6 dibagi 5 itu tidak habis ya, jadi 5 bukan faktor dari 6. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Ingat ya, jadi faktor itu bilangan yang bisa membagi habis bilangan tersebut ya. Ya, lanjut. Contoh kedua nih, tentukan faktor dari 8. Iya, jawab. 1 faktor dari 8 karena 8 bagi 1 8. 2 faktor dari 8 karena 8 dibagi 2 4. 4 faktor dari 8 karena 8 dibagi 4 2. 8 faktor 8 karena 8 dibagi 8 sama dengan 1 ya. Bu, kenapa nggak ada angka 3? Ya karena kan 8 dibagi 3 itu tidak ada ya, isinya tidak habis. Jadi 3 bukan faktor dari 8. Terus 5 juga nggak ada Bu ya. Iya kan 8 dibagi 5 itu 5 itu tidak habis membagi 8, jadi bukan. Terus 5, 6, 7 nggak ada Bu ya. Iya karena bilangan-bilangan itu tidak habis membagi 8, jadi bukan faktornya ya. Jadi hanya ini yang bisa membagi 8. Jadi faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Lanjutkan. Nah sekarang apa sih faktor persekutuan? Faktor persekutuan dua bilangan adalah bilangan-bilangan yang sama dari faktor dua bilangan tersebut. Contoh nih, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Nah, pada faktor dari 6 dan 8 di atas, perhatikan ada bilangannya yang sama nih. Nih, boleh beri tanda warna merah ada 1 dan 2. Jadi, faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah 1 dan 2. Jadi, bilangan yang samanya ya, yang di 6 ada, di 8 ada, yaitu 1 dan 2 ya. Nah, kalau FEB apa? Atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya terbesar. Kalau tadi kan KPK itu yang terkecil, kelipatan persekutuan terkecil. Sekarang kalau FEB, faktor persekutuan yang terbesar. Contoh, tentukanlah FEB dari 6 dan 8. Jawab.
kita tentukan dulu faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6 ya. Ini bilangan yang bisa membagi 6. Lalu faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Tentukan kemudian faktor persekutuannya nih, bilangan yang samanya tadi ada 1 dan 2 ya yang diberi warna merah. Nah, sekarang faktor persekutuan dari 6 dan 8 yang terbesar berapa? Tadi kan faktor persekutuan dari 6 dan 8 itu ada 1 dan 2, pilih 1 dan 2 mana yang paling besar, 1 atau 2? Ya tentu saja 2 ya. Jadi FVB dari 6 dan 8 adalah 2. Dipilih yang terbesarnya ya. Nah, demikian anak-anak pembahasan mengenai FVB dan KPK bagian pertama. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Kalau belum memahami silahkan diulang terus videonya atau boleh bertanya kepada wali kelas. Semoga dimudahkan oleh Allah ya anak-anak. Untuk soal latihannya nanti boleh share di grup WA ya. Tetap sehat, tetap semangat belajar matematikanya ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.